Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Apriasari dengan NIM 2314010164. Pada kesempatan kali ini, video kali ini dia membahas tentang konsep pendidikan di dalam surah Al-Kahfi ayat 78 sampai ayat 82. Terlebih dahulu kita akan membahas ayatnya dulu, kemudian kita lanjut dengan arti, kemudian baru penafsiran dan relevansi dalam pendidikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Oke, kita lanjut pada penafsiran ayatnya, di mana ayat 78 ini yang menjelaskan menurut Al-Marawi bahwa Khidir alaihissalam ini dia berkata kepada Musa, penentanganmu yang terus seperti ini menyebabkan terjadinya perpisahan antara aku dan kamu sesuai dengan persyaratan yang telah kamu tetapkan atas diriku sendiri. Nah, kemudian aku akan memberitahukanmu akibat dari perbuatan-perbuatan terdahulu, yaitu perbuatan dia ada yang mengobangi kapal, kemudian membunuh anak kecil, kemudian menegakkan dinding. Nah, akibatnya itu bahwa kapal itu dia selamat dari jamahan dari tangan raja si perampok, kemudian anak kecil yang dibunuh itu dia selamat dari kejahatan dan beruntung memperoleh ganti yang lebih baik. Kemudian kedua anak yatim dapat mengeluarkan harta simpanannya. Nah, itu ketika dia dalam melakukan sesuatu pasti ada alasan-alasan tersendiri dari perlakuan tersebut. Nah, kemudian menurut Al-Miyasar juga di sini dijelaskan bahwa Khidir itu dia berkata kepada Musa, ini adalah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukanmu apa yang engkau ingkari terhadapku dan tindakan yang aku perbuat, dan engkau tidak mampu bersabar untuk tidak menanyakan dan mengingkari aku. Di ayat 79 yang berbunyi, Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mana artinya yaitu adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi di ayat ini dia menjelaskan dalam tafsiran Al-Muraghib, adapun maksud apa yang telah aku perbuat terhadap Bahtera itu karena ia memilih kaum yang lemah. Dia tidak mampu menolak suatu kezaliman, sedangkan mereka itu dia menggunakan Bahtera itu untuk mencari nafkah. Maka aku bermaksud mencacatinya dengan mengobanginya yang aku buat, karena di hadapan mereka menunggu seorang raja yang akan merampas setiap bahtera atau perahu yang layak untuk dipakai dan meninggalkan setiap bahtera yang mempunyai cacat. Jadi maksud bahtera di sini adalah milik kaum yang miskin dan lemah. Mereka itu menggunakan bahtera tersebut untuk mencari nafkah. Bahtera itu disebut juga dengan perahu. Maka dengan apa yang telah diperbuatnya, dia itu bermaksud untuk menolong mereka dari apa yang mereka takuti dan tidak dapat mereka tolak. Nah, yaitu dari raja yang mana di hadapan mereka yang kebiasaannya itu dia merampas bahtera-bahtera yang layak untuk dipakai. Nah, sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir, dia menjelaskan bahwa perkara yang tidak dipahami oleh Musa di sini bahwa Khidir itu dia dapat memperlihatkan dan memperjelaskan sesungguhnya perahu yang aku lobangi itu adalah untuk merusaknya, karena pemilik perahu akan melewati seorang raja yang zalim yang merampas setiap bahtera yang baik dengan merampasnya.
maka aku ingin merusaknya, sehingga para pemilik yang miskin itu dia dapat kembali memanfaatkannya. Karena mereka itu dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat dimanfaatkan selain perahu tersebut atau bahtera. Ayat 80, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yarhaqahuma tughyana wa kufra, yang artinya, dan adapun anak itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi di ayat 80 ini dia menjelaskan bahwasanya menurut Al-Murawi anak muda itu adalah seorang kafir, sedangkan orang tuanya itu adalah orang-orang yang beriman. Maka kami takut jika kecintaan kepadanya akan mendorong mereka untuk mengikutinya di dalam kekafiran. Nah, Qatadah dia berkata bahwa kedua orang tuanya ini dia merasa gembira ketika anak itu dilahirkan, dan dia akan merasa sedih ketika dia dibunuh. Ketika dia masih hidup itu dia akan membawa kebinasaan kepada kedua orang tuanya. Maka hendaklah seorang itu rela sama ketetapan Allah, karena ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang terbaik. Menurut kita itu tidak baik, tetapi sebenarnya itu adalah ketetapan yang baik. Di dalam Al-Kahfi ayat 81, fa'aradna an tubdilahuma rabbahuma khairan minhu zakutan wa aqraba ruhna. Nah, di sini Al-Murawi dia menjelaskan bahwa orang alim itu dia berkata, kami menghendaki agar Allah memberi rezeki kepada kedua orang tua ini, yaitu seorang anak yang lebih baik agama dan kesolehannya dibanding anak yang dibunuh ini, dan lebih dekat kasih sayangnya kepada mereka. Kemudian menurut Al-Miyasar dijelaskan bahwa kami ingin agar Allah memberikan ganti kepada mereka anak yang lebih baik daripada tersebut di dalam kesolehannya, agamanya, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika seorang anak ini dia bunuh, kemudian diganti dengan anak yang lebih soleh dan dia lebih taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian di dalam Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li'alamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanuzalahuma wa kana abahuma salihan fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Jadi tafsiran di dalam Al-Kahfi ayat 82 ini dia menjelaskan bahwa menurut Al-Murawi faktor yang mendorong aku untuk menegakkan dinding tersebut karena di bawahnya itu dia terdapat harta simpanan milik dua orang anak yatim. Nah, sedangkan anak yatim itu dia memiliki ayah, ayahnya itu adalah seorang yang soleh. Maka Allah berkehendak bahwa harta simpanan itu dia tetap berada dalam kekuasaan kedua anak yatim ini. Nah, untuk memelihara hak mereka itu, maka Allah memerintahkan kepada si Khidir ini agar mendirikan kembali dinding itu karena kemaslahatan tersebut. Sebab jika dinding itu dia roboh, misalnya harta simpanan itu dia akan hilang. Nah, maksud dari wa ma fa'altuhu an amri di sini dia juga menjelaskan bahwa menurut Al-Murawi, aku melakukan apa yang telah kamu lihat sendiri itu tidak berdasarkan pikiran dan kehendakku sendiri, tetapi Allah memerintahnya kepadaku. Sebab pengurangan harta manusia dan penumpaan darah mereka hanya boleh dilakukan berdasarkan wahyu dan nas yang qat'i. Jadi di balik semua yang dilakukan oleh Khidir ini ada perintah dari Allah
Allah lah yang memerintahkan si Khidir untuk melakukan semua itu. Karena pengurangan harta manusia di sini hanya boleh dilakukan berdasarkan wahyu yang telah Allah berikan. Maksud dari kata ta'wil malam tastati alaihi sabra di sini, bahwa hal yang menyebabkan aku melakukan perbuatan yang kamu ingkari di sini, aku menceritakan kepadamu inilah penjelasan tentang akibat perbuatan karena kamu itu merasa sempit dan tidak bisa bersabar sebelum aku memberitahukan terlebih dahulu. Jadi si Musa ini dia tidak sabar terhadap penjelasan kenapa sih Khidir ini dia melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu terjawablah semua pertanyaan tersebut. Ternyata itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat 78 sampai ayat 82 di sini, bahwa ayat 82 itu dia menceritakan tentang perpisahan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kenapa? Karena Musa ini dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dan melanggar perjanjian mereka. Nah, kemudian si Khidir ini barulah dia menjelaskan alasan dibalik tindakan-tindakan yang telah dia perbuat, sehingga si Musa ini dia tidak sabar. Kemudian ayat 72 sampai ayat 79 sampai ayat 82 ini, bahwa yang pertama itu dia merusak perahu kan. Nah, di sini Khidir dia mengatakan bahwa dia itu melubangi perahu tersebut karena ada raja yang akan mengambil setiap kapal yang bagus. Nah, perahu tersebut dia akan tetap digunakan oleh pemiliknya yang miskin meskipun mengalami sedikit kerusakan. Kemudian yang kedua itu adalah membunuh anak pemuda. Nah, di sini Khidir dia mengatakan bahwa anak itu dia akan tumbuh menjadi durhaka dan membuat kedua orang tuanya itu dia beriman kesusahan. Nah, jadi Allah ingin mengganti dengan seorang anak yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki dinding rumah. Jadi di sini maksudnya itu adalah Khidir memperbaiki dinding rumah karena terdapat harta anak yatim dan ayahnya itu adalah seorang anak yang soleh. Nah, jadi Allah ingin mereka itu tumbuh dewasa sebelum mengambil harga itu. Kemudian relevansi yang ada pada surah Al-Kahfi 78 sampai 82 ini, jadi nilai-nilai pendidikan itu dia kan di dalam setiap ayat pasti ada nilai-nilai pendidikan. Yang pertama itu adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Nah, kisah ini dia menjelaskan bahwa Musa itu awalnya dia tidak sabar kan dengan tindakan yang dilakukan oleh si Khidir. Dia tampak tidak masuk akal, tapi kemudian ia memahami bahwa ada hikmah di balik suatu perbuatan yang dia kerjakan itu. Nah, jadi dia mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dia harus sabar, tidak boleh terburu-buru dalam menilai sesuatu. Nah, yang kedua itu adalah ilmu yang tidak boleh berdasarkan hanya logika saja, tetapi juga hikmah. Jadi tindakan Khidir merusak perahu itu, kemudian dia membunuh anak, kemudian dia memperbaiki dinding, secara kasat mata itu tidak logis kan. Nah, tapi setelah dijelaskan ternyata ada alasan-alasan di balik itu semua. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya guru yang lebih berpengalaman. Jadi Musa ini adalah seorang nabi, dia itu banyak memiliki ilmu, tetapi dia tetap perlu belajar nih dari Nabi Khidir. Dia menunjukkan bahwa seseorang itu meskipun sudah berilmu, dia tetap membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman. Kemudian yang keempat adalah pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan tapi juga tentang akhlak. Jadi kisah ini dia mengajarkan juga bahwa ilmu itu dia harus digunakan dengan bijak. Jadi Nabi Khidir ini dia tidak hanya memiliki ilmu saja, tetapi
dia juga memahami kapan, bagaimana ilmu itu dia bisa diterapkan dengan baik di dalam pendidikan. Tidak hanya mengajari suatu teori saja, tetapi kita bagaimana sih kita menerapkan ilmu tersebut di dalam etika dan akhlak yang baik. Kemudian yang kelima, adanya etika dan adab murid terhadap guru, kemudian komitmen dalam belajar. Nah, itulah beberapa relevansi dalam surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui ilmu tersebut, maka kita terapkanlah di dalam kehidupan sehari-hari supaya ilmu yang kita pelajari tersebut tidak sia-sia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.